Assalamualaikum Sobat Football United. Preview Manchester United akan bertanding lagi di tanggal 30 Desember malam waktu Eropa, atau tanggal 31 Desember dini hari sekitar jam 3:15 ya waktu Indonesia Barat. Manchester United akan menjalani laga terakhir di paruh pertama Premier League, laga ke-19 ya, dengan menjamu Wolves. Pertandingan menghadapi Wolves sendiri sebenarnya juga sudah pernah dilakukan ya di putaran pertama ini, ketika itu Manchester United away ya kan, dan bisa menang besar. Tapi mungkin karena situasi jadwal yang Manchester United harus menghadapi Wolves 2 kali di paruh pertama Premier League musim ini. Ya nggak ada masalah sih terkait dengan hal tersebut, tapi dari biasanya nanti setelah paruh pertama ini akan terlihat ya bagaimana polarisasi posisi, kurang lebih seperti itu, dari peserta-peserta Premier League. Dan biasanya juga finishnya nanti itu tidak jauh-jauh ya. Bukan berarti akan sama, enggak, tapi finishnya biasanya tidak jauh-jauh. Jadi ada gambaran yang lebih tegas, ada gambaran yang lebih jelas terkait dengan hal tersebut. Sehingga gue sangat berharap dengan keadaan posisi Manchester United saat ini di papan klasemen ya, Manchester United bisa mendapatkan kemenangan ketika mereka menjamu Wolves. Persaingan untuk bisa mendapatkan tiket Eropa ini sangat ketat. Tapi kalau melihat saat ini jarak ya dengan 3 besar misalnya, ini semakin tegas. Walaupun belum tentu juga akan seperti ini. Gue harapkan, ya kita tidak pernah tahu, Premier League putaran kedua ini akan sangat sengit menurut gue, tergelincir, terpleset. Lalu mungkin juga ada beberapa klub yang bisa meroket. Ini bisa saja terjadi, terutama kalau melihat jadwal ya. Jadwal akan semakin, menurut gue, dengan klub-klub yang berlaga di Eropa, mereka kan juga memasuki babak yang menentukan untuk melanjut ke tahap selanjutnya. Akan ada pembagian konsentrasi. Lalu Piala FA pun juga akan bergulir ya kan. Ini yang menurut gue bisa jadi merubah posisi lah, walaupun mungkin tidak secara besar-besaran. Nah, balik lagi nih, ketika Manchester United menghadapi Wolves, Wolves sendiri tidak dalam situasi yang baik ya. Mereka ini terus menderita kekalahan. Yang terbaru mereka kalah di Anfield 2-1 menghadapi Liverpool. Dan dengan kekalahan tersebut maka mereka secara beruntun mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kekalahan beruntun. Ini menunjukkan betul bahwa mereka sangat-sangat negatif lah. Tapi di sisi lain ya Manchester United juga tidak bisa dibilang positif kalau melihat, atau tidak bisa dikatakan terlalu positif juga ya kalau melihat dari apa yang terjadi di pertandingan terakhir. Yes, Manchester United menang menghadapi Newcastle. Gua tahu ada banyak komentar yang penting menang. Tapi kalau berbicara preview, ya kita juga tidak bisa melihat kita tidak bisa tidak melihat ya bagaimana proses kemenangan itu diraih oleh Manchester United. Manchester United bermain sangat pragmatis di pertandingan menghadapi Newcastle. Mereka tampil sporadis, itu yang mereka andalkan. Mereka jelas sangat terlihat menurut gue untuk mencetak gol duluan, dan tujuan itu mereka dapatkan. Lalu setelahnya mereka tampil menunggu di belakang, kurang lebih seperti itu. Hal yang sebenarnya ya untuk mendapatkan hasil sih bisa ya, tapi dengan permainan seperti itu apakah diteruskan untuk jadwal-jadwal selanjutnya? Gue harapkan tidak demikian. Tapi keadaan pun juga tidak mudah bagi Manchester United. Selain itu tadi ya, absennya pemain yang memperkuat AFCON, Manchester United masih akan tampil tanpa Bruno Fernandes dan juga Kobbie Mainoo. Yang ini sudah dijelaskan oleh Ruben Amorim. Sehingga memang dari sisi kreativitas akan sangat berpengaruh. Kita sudah melihat ya bagaimana Manchester United bermain menghadapi Newcastle. Dan menghadapi Wolves, sisi ini menurut gue yang akan mungkin akan menjadi pembeda ya bagi Manchester United dibandingkan dengan pertandingan pertama di Molineux ketika Manchester United menang 1-4 menghadapi Wolves. Pada saat itu duet lini tengah Bruno Fernandes dan juga Casemiro tampil luar biasa di pertandingan tersebut. Bahkan Bruno Fernandes
tampil fantastis ya dengan mencetak 2 gol di pertandingan tersebut. Bruno Fernandes juga memberikan assist untuk Mason Mount. Dimana situasi Mason Mount juga tanda tanya. Ketika bikin video ini gue belum tahu nih bagaimana kabar dari Mason Mount, karena Ruben Amorim menyebutkan di konferensi pers setelah menghadapi Newcastle bahwa memang ada Mason Mount ini dia mengeluhkan ya sesuatu di kakinya di jeda istirahat, tapi tidak dijelaskan itu apa, dan staf kepelatihan Manchester United memutuskan tidak mengambil resiko dengan mengganti pada saat itu dengan Jack Fletcher. Bisa jadi Mason Mount akan dimainkan menghadapi Wolves ataupun tidak. Nah, ini situasi yang menurut gue juga bisa jadi akan membawa perbedaan di atas lapangan. Dan sekali lagi, walaupun Wolves mengalami 12 kekalahan beruntun, mereka dihantam 4 gol di kandang sendiri oleh Manchester United, keadaannya berbeda, kalau tidak jauh berbeda justru ketika nanti mereka akan dijamu di Old Trafford. Faktor Old Trafford sendiri menurut gue masih akan memegang peranan yang sangat penting ya di pertandingan nanti, dimana ya dukungan tuan rumah tentu saja gue harapkan bisa membuat pemain Manchester United ini secara karakter, secara mental bermain seperti ketika mereka menghadapi Newcastle. Artinya mereka tampil dengan determinasi tinggi, tampil agresif, pressing mereka berani, duel pun juga demikian. Dan ketika mereka harus bertahan, ya mereka bisa habis-habisan dalam bertahan. Dan itu mereka sukses ya kan mereka lakukan. Dan menurut gue ya mudah-mudahan itu bisa terjadi lagi di Old Trafford. Nah, ketika menghadapi Wolves, Manchester United bermain dengan bukan hanya bermain dengan Bruno Fernandes saja, tapi juga ada Mbeumo serta Amad Diallo dan juga Mazraoui di pertandingan itu. 4 pemain ini pasti akan absen. Bahkan Kobbie Mainoo juga turun di pertandingan tersebut. Jadi ada 5 pemain yang memperkuat di Molineux ya, memperkuat Manchester di Molineux tapi tidak bermain di Old Trafford. Bahkan ada kemungkinan 6. Ini tergantung situasi dari Mason Mount. Nah, seperti apa kira-kira formasi Manchester United? Oke. Ya, diasumsikan Mason Mount tidak bermain. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan Mason Mount. Di sisi lain, Wolves sendiri, mereka akan tampil dengan Joe Gomez ya, pemain yang absen ketika mereka kalah telak di Molineux. Joe Gomez salah satu pemain penting menurut gua di Wolverhampton Wanderers. Dan ya mereka baru saja datang dari Anfield dan mereka kalah tipis menghadapi tuan rumah Liverpool yang jelas jauh lebih diunggulkan. Ada situasi yang mungkin Manchester United unggul juga, yaitu adalah dari sisi jadwal ya, di mana Manchester United bertanding di tanggal 26 dan Wolves ini bertanding di tanggal 27 terakhir. Jadi ada sekitar 1 hari Manchester United ini menang istirahat lah daripada Wolves sebelum mereka bertemu satu sama lain. Dan balik lagi ya terkait dengan situasi formasi dari Manchester United ini, kira-kira siapa yang diturunkan? Sean Lamens jelas menurut gua. Mungkin juga pertanyaannya apakah Ruben Amorim akan bermain dengan 3 center back ataukah bermain dengan 4 center back. Menurut gua dengan tadi gua katakan ya, perbedaan yang cukup telak dari sisi ketersediaan pemain, bukan tidak mungkin Ruben Amorim akan mengulangi lagi apa yang dia turunkan ketika menghadapi Newcastle. Artinya besar peluang Manchester United akan bermain dengan 4 back. Menurut gue seperti itu. Dan kalau itu yang terjadi, Diogo Dalot akan menempati fullback sebelah kanan, Luke Shaw akan menempati fullback sebelah kiri, Lisandro Martinez dan Aiden Heaven akan menempati 2 center back, lalu Ugarte dan Casemiro akan ditempatkan lagi di 2 gelandang tengah ya. Sementara 3 gelandang serang. Nah ini yang menarik. Akankah Ruben Amorim menempatkan Dorgu kembali lagi di sayap serang kanan? Ini merupakan hal yang menurut gue sangat mungkin terjadi. Cunha akan ditempatkan di sayap serang sebelah kiri, Sesko di depan,
Dan dengan absennya, atau ya katakanlah Mason Mount absen ya. Ya kalau melihat dari ketersediaan pemain, Joshua Zirkzee akan ditempatkan di belakang Benjamin Sesko. Bagaimana dengan Jack Fletcher misalnya ya, Tyler Frederickson, Selesi, termasuk juga Tyrell Malacia, ataupun juga Leny Yoro. Menurut gue mereka akan tetap ditempatkan di bangku cadangan karena ya memberikan debut sebagai starter untuk pemain akademi ini merupakan lompatan langkah yang terlalu tinggi menurut gua ya, sehingga harus diberikan secara hati-hati. Itu satu. Nomor dua, gua melihat masih ada gap pemain akademi dengan pemain tim utama Manchester United. Lalu tiga, ya bagaimanapun juga Manchester United butuh pemain yang siap diturunkan dari bangku cadangan. Artinya bangku cadangan pun juga ya harus dilihat lah, kurang lebih seperti itu. Sehingga gue pikir pemain-pemain muda ya, terutama dari bangku cadangan, dari akademi masih akan dari bangku cadangan dulu. Nah, tapi bisa dilihat ya Sobat Football United, maka Manchester United ini sangat-sangat kekurangan pemain banget ini menghadapi Wolves. Kedalaman skuadnya sangat-sangat dangkal, dan ini yang mengkhawatirkan menurut gue. Jadi kedalaman yang mengkhawatirkan. Karena ya Wolves walaupun sekali lagi mereka menderita 12 kali kekalahan beruntun, tapi bagaimanapun juga mereka adalah anggota Premier League. Dan Premier League, klub manapun siap memberikan kejutan, bisa saja memberikan kejutan. Menurut gua, gol pertama di pertandingan nanti ini sangat menentukan. Bukan pasti akan memberikan sebuah kepastian, katakanlah seperti mencetak gol pasti akan menang atau seperti apa, tapi bagi Manchester United terutama, penting untuk mereka tidak kebobolan dulu. Sangat-sangat penting untuk mereka tidak kebobolan dulu. Bahkan sebaliknya, penting bagi mereka untuk mencetak gol duluan. Karena bisa dibayangkan Sobat Football nanti, kalau menghadapi Wolves dengan kedalaman skuad seperti ini, dengan kreativitas yang tidak dalam, dengan skuad yang dangkal, lalu Manchester United ketinggalan dulu, Wolves kira-kira akan melakukan apa? Mereka akan duduk di belakang dan mereka akan sangat mengandalkan serangan-serangan balik yang bisa jadi akan menyakitkan Manchester United lebih dalam lagi. Jadi gol pertama menurut gue penting dan menentukan. Gue harapkan Manchester United tetap menang ya, bisa menang, bukan tetap menang, bisa menang, ya tetap menang ya, karena menghadapi Newcastle menang, di Mourinho juga menang, tapi intinya bisa mendapatkan kemenangan. Untuk itu tadi ya, gue katakan tadi di awal, menutup putaran pertama dengan peringkat yang tetap berada pada zona persaingan untuk bisa mendapatkan tiket ke Eropa musim depan. Tapi bagaimana menurut Sobat Football? Ada perkiraan, formasi, hasil skor, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.